Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia, NPM 23134. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang teori biaya. Pengertian biaya dan pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran atau expense adalah semua belanja yang dikeluarkan, baik yang bisa dielakkan maupun yang tidak dapat dielakkan. Maksudnya yaitu semua belanja atau biaya yang dikeluarkan oleh individu atau perusahaan. Pengeluaran yang bisa dielakkan adalah pengeluaran yang sifatnya tidak wajib, contohnya hiburan, makan di restoran. Pengeluaran yang tidak bisa dielakkan yaitu pengeluaran yang sifatnya wajib, contoh sewa tunai, pajak, dan kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya atau cost, adalah pengeluaran yang tidak dapat dielakkan dalam mencapai tujuan tertentu. Maksudnya itu bahwa biaya merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas yang mendukung sasaran tertentu baik pribadi ataupun bisnis. Selanjutnya yaitu klarifikasi biaya. Yang pertama yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran yang nyata dan jelas. Biaya eksplisit mencakup upah yang dibayarkan, pengeluaran untuk listrik, pembayaran untuk bahan-bahan baku, bunga yang dibayarkan kepada para pemegang aplikasi, perusahaan, dan sewa bangunan. Yang kedua yaitu biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang tidak memerlukan pengeluaran uang secara langsung. Biaya implisit berkenaan dengan sebuah keputusan yang diambil dan jauh lebih sulit untuk dihitung. Selanjutnya yaitu biaya jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam hubungannya dengan tujuan biaya, yang pertama biaya langsung, adalah biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dan mudah dihubungkan dengan suatu objek biaya tertentu. Contohnya yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya manufaktur langsung. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan suatu objek biaya tertentu. Contohnya yaitu biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya penjualan. Selanjutnya yaitu biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang itu sendiri yaitu biaya untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu ketika seluruh faktor individualnya bersifat variabel. Dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel. Tidak ada biaya tetapnya. Karena biaya relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Yang pertama, biaya total atau jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Yang kedua yaitu biaya marginal, adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan biaya variabel. Selanjutnya itu contoh. Sebuah pabrik sandal dengan merek Mentari mempunyai biaya tetap atau FC sama dengan 1 juta. Biaya untuk membuat sebuah sandal 500. Apabila sandal tersebut dijual dengan harga 1.000, maka diminta: pertama, tuliskan fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, dan variable cost. Kedua, pada saat kapan pabrik sandal mencapai BEP? Penyelesaiannya yang pertama yaitu fungsi biaya total atau TC. Biaya tetap atau FC ditambah biaya variabel atau VC. FC sama dengan 1 juta. VC sama dengan 500. Jika Q adalah jumlah sandal yang diproduksi, maka fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan FC tambah VC kali Q. TC sama dengan 1 juta tambah 500 kali Q.
Yang kedua yaitu fungsi penerimaan total atau TR. Harga jual per unit sama dengan 1000 jika Q adalah jumlah sandal yang dijual, maka fungsi penerimaan totalnya adalah TR sama dengan harga kali X. Harga kali Q. TR sama dengan 1000 kali Q. Yang ketiga yaitu biaya variabel atau VC. Jika Q adalah jumlah sandal yang diproduksi, maka total biaya variabelnya adalah VC sama dengan 500 kali Q. Selanjutnya yaitu BEP. BEP tercapai ketika TR sama dengan TC. 1000 kali Q sama dengan 1 juta tambah 500 kali Q. 1000 Q kurang 500 Q sama dengan 1 juta. 500 Q sama dengan 1 juta. Q sama dengan 1 juta bagi 500. Sama dengan 2000. Jadi BEP-nya tercapai ketika perusahaan memproduksi sebesar 2000 unit. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang teori biaya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.